Terima kasih. Kembali kita seperti biasanya, ini jam 5:37. Mungkin yang kesaksian tidak banyak, 2 orang aja begitu, biar Pak Ayung saya nyampaikan. Kita bagaimana bagian dari Fellerman adalah manusia roh yang kemarin sampaikan. Manusia roh ini bagaimana kita ini benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Tadi saya sejenak sharing dengan Pak Rupin, di mana di gerakan full gospel hal ini penting sekali di misi ketiga. Bagaimana membantu untuk member ini mengalami kepenuhan roh. Artinya biar dengan kepenuhan roh itu hidup kita dipimpin oleh roh seperti itu. Dan kita tahu bahwa apa ini musuhnya roh itu pasti kedagingan begitu. Nah, kemarin kita diminta untuk membaca di Wahyu 12, Roma 8 dan Kolose 3 ayat 5 itu bagaimana kita itu mematikan kedagingan kita. Karena selalu apa ini kalau kedagingannya yang nonjol, rohnya yang akan turun gitu. Jadi ini terus tergantung sama kita bagaimana seperti itu. Nah, mari kita akan dengarkan kesaksian beberapa teman untuk bagaimana di dalam pergumulan kehidupan ini kita diingatkan sebagai manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup seperti itu. Dan sehingga kita tuh boleh menjadi saksi Kristus. Mari, Pak Andi, silakan Pak Andi, bersaksi Pak Andi. 3 menit ya Pak ya. Maksimal 4 menit. Pengalaman hidup dipimpin oleh roh. Nah, setelah itu nanti Pak Budianto di Jateng 2. Bisa Aduh, siap-siap. ya sebetulnya belum persiapan ini Pak Alek. Loh, kan Cuman mesti memang, siap. Tiap hari ya, kok. Dosa disiapkan kan muncul. ya terima kasih Pak Alek. Eh, Memang setiap kita harus menuju kepada manusia roh ya. Dulu memang saya manusia kedagingan yang seringkali jatuh untuk mengikuti keinginan daging ini ya. Daging ini selalu menuntut untuk, alah rapopo sekali aja. Malah tidak masalah. Jadi ya kedagingan ini kalau kita eh, ikuti ya kita akan jauh dari Tuhan ya. Untuk memenangkan, mematikan kedagingan ini sebetulnya cara saya untuk mematikannya dengan terus mendekatkan diri pada Tuhan, lalu mau untuk membaca, untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini sehari lepas sehari, tidak hanya membaca dan merenungkan tetapi melakukan. Dan juga ingat kasih yang mula-mula waktu dulu saya takut untuk mati, lalu sadar harus saya harus percaya untuk bahwa kehidupan kekal itu sudah menjadi jaminan di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam proses perjalanan ini saya terus berjuang untuk melawan kedagingan ini, untuk menjadi manusia roh, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus saya ada kumpulan-kumpulan teman-teman ini yang bisa membangun kerohanian saya untuk diingatkan jangan sampai kita jatuh lagi dalam dosa. Dan sebetulnya untuk menjadi manusia roh ini, kalau setiap kita mau masuk dalam persoalan atau permasalahan tentang keimanan orang atau maksudnya untuk bisa membawa orang pada pertumbuhan kerohaniannya, sebetulnya ini momen yang bagus untuk kita ini bisa menjadi manusia roh untuk mengandalkan Tuhan sehingga kita ini bisa menjadi apa minimal inisiatif atau pendorong atau pergerakan menuju pada orang-orang ini bisa bisa membawa orang kepada Yesus. Jadi ya kesaksian saya itu semoga bisa menjadi berkat itu Pak Alek. Thank you. Oke, terima kasih Pak Andi. Memang kadang-kadang
tadi yang saya sampaikan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu mungkin sudah kita bisa lakukan moto daging, tapi yang paling susah itu teman-teman, apalagi kita ini para bisnismen, kita para laki, itu keangkuhan hidup. Regosip paling larang soalnya harga diri. Nah, ini seringkali saya tuh mengalami hal itu gitu. Tapi syukur di mana di Full Gospel dengan misi ketiga itu pada waktu menghadapi hal-hal gitu, terus saya ini berbahasa roh dalam hati begitu, lalu ada penguasaan diri sehingga tidak terlontar kata-kata yang menyakitkan, tetapi kata-kata yang komunikatif seperti itu. Oke, mari Pak Budianto bisa sampaikan kesaksiannya bagaimana dipimpin oleh roh itu Pak Budianto. Mari Pak Budianto. Dari Ya, terima kasih. Wonosobo. Ya, memang selama ini ya saya aktif di kegiatan ya pastinya di Full Gospel, tapi juga di gereja karena kan juga anggota Full Gospel kan diharapkan untuk juga sebagai anggota gereja ya. Jadi bergereja. Nah itu paling tidak ya di samping kegiatan-kegiatan yang lain. Nah di dalam kesibukan dalam aktivitasnya di Full Gospel maupun di gereja itu, ya khususnya di Full Gospel sebagai leader, ya saya menerapkan untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya, menyangkal diri dan memikul salib. Jadi kadang-kadang apa yang terjadi itu sering juga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau keinginan. Jadi para leader, ya termasuk salah satunya saya di Jateng 2, sudah ya begitu semangat untuk melakukan yang sebetulnya menjadi bagian masing-masing, tetapi ya cukup banyak juga yang orang lain, baik itu rekan maupun member, kadang tidak ikut semangat gitu. Jadi hanya apa ya, jadi berjalannya jadi agak pincang gitu. Jadi tidak sesuai dengan yang apa yang seharusnya di bagiannya masing-masing gitu. Nah itu yang terjadi ya sampai sekarang pun masih seperti itu. Nah, memang harapannya memang ke depan tetap saya bisa melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya, yang walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan yang apa yang diharapkan, tapi ada harapan untuk ke depan nanti semuanya dapat saling melakukan fungsinya masing-masing sesuai yang sudah ditetapkan. Jadi ya intinya saya tetap mau melakukan walaupun itu kadang ya perlu Roh Kudus yang menguatkan untuk bisa tetap berjalan, karena kalau dari diri sendiri ya memang kadang ya agak ya semangatnya Budianto jadi ya Pak ya. menurun gitu ya. Ya tetap percayalah bahwa Tuhan akan terus mendukung saya, dan juga harapannya nanti ke depan rekan-rekan yang lain, bahkan para leader, bahkan member itu bisa saling bersatu untuk melakukan misi Full Gospel. Itu Iya, aja Pak Alex. terima kasih. Memang ini betul yang Pak Budianto sampaikan, terutama para leader. Saya kira setiap kita ini para leader yang ada di tempat ini, itu bagaimana kita sebagai manusia yang dipimpin roh ini mesti benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Karena banyak hal yang seringkali di dalam namanya pelayanan itu ternyata banyak hal yang ngungkuli keduniawian, loh, saudara. Nah, ini mesti benar-benar kita mesti waspada gitu. Mesti waspada untuk pengendalian diri dan yang lain-lainnya itu. Oke, saya kira cukup dua dulu aja karena waktunya. Mari Pak Suhadi Iskandar,
Saya serahkan ke Pak Swadi Iskandar. Haleluya. Teman-teman sehat semua ya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Seperti minggu yang lalu, ayat ini mesti teman-teman kan ada waktu seminggu, mestinya direnungkan, diperkatakan, direnungkan. Itu nanti akan berbuah. Tapi kalau terus disimpan, nggak mungkin berbuah. Ya, teman-teman. biasakan kalau pas ada PR seperti waktu kita dulu sekolah SD, ibu guru atau pak gurunya suruh murid-murid kasih PR. Tujuannya supaya apa? Supaya hafal. Kalau bahasanya dikasih PR bahasa Indonesia, hitung-hitungan supaya kita makin hafal, makin mancep di alam bawah sadar itu sehingga waktu ujian bisa lakukan, bisa ngerjakan dengan baik dan bisa dapat angka 100. Itu tujuannya, kasih PR. Jadi makanya kenapa seringkali di gereja pun juga teman-teman sering dengar kalau pendetanya teliti selalu bilang kan mengakhiri khotbah sebelum khotbah dia bilang yang bawa catatan tolong dicatat, kalau ini juga direkam, kalau ini bisa didengar diulang lagi supaya apa? Supaya message-nya itu ya firman itu betul-betul menjadi daging ya, menjadi kehidupan ini teman-teman ya, sehingga kita nggak lalai, nggak lupa lagi, sehingga kita mau mengerjakan. Ya itu yang namanya kita lebih dari para pemenang kalau kita melakukan firman. Dan jangan lupa, saya selalu ngomong bahwa setelah dapat pagi ini, ya Bapak Ibu, ya teman-teman semua, sharekan ke chapter nanti malam, besok, lusa kalau ada chapter meeting, di-sharekan ya. Demikian juga di persekutuan-persekutuan di keluarga, sharekan ke istri atau ke suami. Itu di-sharekan supaya apa? Supaya kita pun juga akan karena firman itu kan pedang bermata dua. Jadi kalau waktu kita share ke orang, ya orang itu mendapatkan, dia kena tertemplak, ya ditegur, insafkan oleh kita pun juga dapat gitu. Itu tujuannya, ya teman-teman. Oke, jangan lagi punya mental pasif, karena kekristenan itu aktif, ya kekristenan itu seperti orang naik sepeda, ya terus dia berjalan terus, bergerak terus, sebab kalau berhenti dia akan jatuh, kalau mundur malah terjungkal. Ya, tidak ada orang naik sepeda yang kecuali cuman berapa menit aja, yaitu di akrobat itu bisa berhenti ya cuman akrobat. Tapi kehidupan sehari-hari ini tidak bisa ya Pak Alex. Nah itu makanya saya himbau sekali lagi, saya dorong teman-teman untuk apa yang didapat itu jangan dipek dewe, sharekan ke orang lain ya, itu yang namanya kita jadi berkat ya, sehingga kita juga akan bertumbuh, orang lain yang mendengar juga ikut bertumbuh ya. Oke, kenapa ini penting sekali di Kolose 3 itu matikan. Kira-kira Pak Alex, coba kita bisa nggak matikan ini yang di Kolose itu 3 ayat 5. Karena itu ini kan dikatakan matikanlah dalam dirimu nih, dalam diri kita ini segala sesuatu yang duniawi. Ya, yaitu percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan murka. Kira-kira bisa nggak matikan ini semua jenis
dosa yang mendatangkan murka ini. Ayo coba yang langsung cepat reaktif ya. Bisa cara piye coba. Mari teman-teman jangan sungkan. Nah, sejawab Pak Yung. Mari Ya. Pak Johan. Ya, Ya, silakan Pak Johan. iya. Kalau memang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak mudah sebalik telapak tangan, Pak. Memang. Tetapi kita ini harus punya satu tekad, Pak ya. Kalau saya biasakan diri saya ini mengatakan memaksakan diri, Pak. Memaksakan diri untuk dekat kepada Tuhan, memaksakan diri untuk memang tidak bergaul dengan hal-hal yang jelek ataupun yang negatif, karena ini sangat penting. Manusia itu pada cenderungnya lemah, ya. Kadang-kadang contohnya kayak Selasa ini kan, jujur saja tadi wah males lah, capek banget lah. Sesuai lah harus ono Pak Wargono. Nah, tapi nggak bisa ini, saya harus kuat ini kalau itu nanti habitnya nanti jelek. Jangan membiasakan yang jelek. Jadi kita sebagai manusia ini memang harus memaksakan, Pak. Kita tahu, Pak, dan roh itu penurut tapi daging itu lemah. Kalau kita tidak membiasakan untuk tertib dan disiplin dalam mengiring Tuhan, dalam melayani, dalam setia dalam hal apapun, maka itulah yang membuat kita roh tetap kuat, tetap bisa on fire. Begitu Pak Yung. Terima kasih. Oke. Mari teman-teman yang lain. Ini soal ini sebetulnya Unmute Pak. Pak Ya, Alex, Pak Alex. ya unmute. ya, mari teman-teman kita sharing, kita belajar biar sama dapatnya. Ini Angel, iso nggak matikan Pak Gianto? perang karo awake dhewe iki. Ya, ya Pak Kohayung. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Pak Johan, memang sulit tapi memang harus bertarung ya, harus menang begitu. Pak Yung memang seringkali kalah, banyak kalahnya. Banyak kalah nih ya, jujur. Iya. Bodoh, Pak. Walaupun kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, kadang masih kalah. Iya. Harus berusaha. Ya, seperti dengan penguatan Kohayung ini tiap Selasa ini juga mengingatkan ya, jadi kita begitu mau melakukan yang seperti dicoba gitu, harus bisa segera sadar untuk melawannya gitu Kohayung. Terima kasih. Iya, oke. Jamin. Oke. Coba Pak Alex, Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Oke, saya bacakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17 Pak Alex. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, 18 Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. haleluya. Jadi ya, kalau kita ini dipimpin oleh roh, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kita ini sebetulnya daging ini hukum Taurat, Pak Alex. Ya, saya kasih contoh saja. Coba ya. Kalau kita bilang sama orang, jangan berzina. Itu hukum Taurat. Jangan berzina. Itu nanti daging ini akan nuruti hukum Taurat itu, dia akan berzina. Semua yang kita larang, jangan coba dilanggar. Kenapa? Karena itu hukum Taurat itu hukum daging. Ya, hukum. Jadi nggak bisa melawan itu. Nggak bisa kita
bebas itu free, nggak bisa. Nah, yang bisa itu kalau kita dipimpin oleh roh, guru besar, roh yang hidup itu. Jadi manusia ini hakikatnya, sejatinya, esensinya manusia ini, daging ini tidak ada kekuatan untuk bisa hidup kudus, hidup benar. Nggak bisa. Kalau bisa, Yesus tidak perlu mati, tidak perlu datang ke dunia, dia tidak perlu menyalibkan dirinya, menyalibkan dagingnya. Ya itu, ya intinya. Nah, saya paling gampang saya kasih contoh. Ya, bagaimana cara kita bisa hidup roh? Ya, yaitu dengan apa? Kekuatan roh, yaitu iming-iming, iming-iming. Jadi sebetulnya dosa ini kan iming-iming. Daging itu dikileni, daging itu tipuan. Dia apa sebetulnya hidup kita ini tipuan semua. Diiming-iming supaya hasrat, serakah, iri, dengki, salah paham, berzina, ya semua dosa itu daging itu sebetulnya dikileni, diiming-iming, ada objeknya. Sehingga kita kepingin untuk kita bisa keluar daripada hidup daging, hidup dalam dosa, hidup yang menjadi murka Allah ini cuma satu jalan. Yaitu kalau kita ada pembanding, ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Nilainya itu ada yang lebih tinggi. Contohnya, waktu saya sebelum ada Android ini, saya pegang Android ini di WA saya ini. Dulu handphone saya tuh handphone jadul. Wah, sudah keren. Begitu saya didesak sama nasional supaya pakai Android, waktu itu saya didesak Koyung, cuman Koyung toh ini nasional board ini tidak pakai. Begitu saya pikir apa sih podo wae, aku pakai ini. Nah, ini sudah karena kebiasaan melakukan ini dengan objek yang lama, ya. Eman-eman mau melepas tuh eman-eman, enggak mau. Saya pikir podo wae. Tetapi ternyata setelah saya beli Android, ya, begitu saya lihat fitur-fiturnya, ya itunya, waduh lebih canggih, lebih banyak. Waduh, ini saya yang handphone lama itu saya geletak, saya pakai Android terus. Kenapa? Karena nilainya lebih tinggi, lebih jangkauannya semuanya lebih bisa ada di ini, bisa WA. Di handphone saya lama dulu tuh nggak bisa, buat video call juga nggak bisa, nggak bisa. Ini bisa. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu contohnya. Sehingga saya pakailah yang Android terus sampai hari ini. Yang jadul itu saya kasihkan siapa? Saya kasihkan pembantu. Dulu saya eman-eman. Tapi karena itu bukan nggak ada manfaatnya. Artinya nilainya itu nggak sebanding kemampuannya dengan hal yang baru ini. Nah, itu sama dengan kehidupan rohani, Bapak Ibu. Dulu kita melakukan yang merusak roh kita, matikan spiritual, matikan manusia rohani kita itu dengan perbuatan cemar, perbuatan semua itu keserakan, ama, gengsi, semua itu keonaran, gegeran, dotaan, membuat kita semua kisruh, keruh itu. Nah, saya ketemu dengan firman, ketemu dengan kebenaran, saya dimerdekakan, saya bersekutu, pengen cari ini terus yang mulia ini, yang lebih tinggi nilainya, yang membawa makin kudus. Halo, nge-lag ini ya, Pak Ayungi ya? Ya, nge-lag, Pak. Iya, jaringannya jelek. Oh, malah lag. Oh, iya. Jadi, nah nih Pak Ayung. Ya, Ayo Pak Ayung. Mau drop ya? Iya, Ya, ngedrop tadi. hilang. Tidak tahu kenapa signal ini. Ya. Jumite tidak terima. Tadi ya. Kalau serangan Jumite Pak, tidak terima. serangan ya.
Demi ngamuk. Sudah bisa dengar ya? Ya, Apa? Nah, jadi kalau kita ini ada yang lebih tinggi, ya lebih tinggi, kita pasti tidak mau lagi pakai yang lama. Itu yang namanya kita menjadi ciptaan yang baru, ya seperti yang di 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Yang lama sudah aku buang, yang baru muncul. Itu yang maknanya barang siapa dalam Kristus. Jadi kita sudah itu apa namanya, orang Jakarta sering bilang Pak Moyung. Nggak ada manfaatnya. Artinya semua daging itu merugikan kita, orang nggak ada gunanya. Untuk apa namanya penjelasannya bagaimana ayat yang tadi sudah dibaca Pak Alek ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 18 itu. Nah, itu 19 nanti sampai 26 itu kita akan diskusikan. Tolong ini menjadi PR ya, kalau bisa baca semua Galatia 5 ayat 16 itu sampai 26 Pak Alek. Ya, ini buat jadi kita nanti saya akan jelaskan untuk apa namanya ini ada dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan ya, yang dibenci oleh Tuhan. Nah, itu makanya bagaimana kita bisa, saya akan jelaskan buah roh itu kenapa kok tidak buah-buah roh. Padahal banyak kan, ada 9 Pak Alek. Nah, kenapa buah roh? Nah, kemudian apa namanya biar kita itu betul-betul hidup kita dipimpin oleh roh, itu pasti nanti dampaknya itu bagaimana. Itu tujuannya supaya kita ini selaras tujuannya ya, jadi nggak sia-sia kematian Kristus. Ya, karena ada yang lebih tinggi, Bapak Ibu. Paham ya? Bapak Ibu jangan apa namanya nggak mungkin apa kita Pak Alek pakai kekuatan sendiri matikan daging itu, matikan keinginan-keinginan daging itu ya, hawa nafsu dan sebagainya itu, keserakahan, maka nggak mungkin. Jalan satu-satunya yaitu dia bilang menurut kepada roh. Nah, roh itu yang akan membawa kita bahwa kita ini diperkenalkan, kita hidup di dalam suatu kebenaran yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih indah, yang lebih suci, kudus. Itu yang menyebabkan roh kita nanti nurut. Kita lama-lama nanti otomatis itu dimatikan itu, kalau kita nurut roh ayat itu ya, nanti dagingnya mati. Lama-lama mati. Ya seperti tadi handphone saya itu, lama-lama mati, nggak saya pakai lagi. Ya, lama-lama nggak mau lagi nyanda apa orang Jawa bilang, nyanda yang lama dulu itu tidak mau nih, nyanda yang baru nih ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Ayung. Jadi ini sebetulnya sangat menarik sekali teman-teman. Galatia 5 itu yang mulai ayat 15 sampai 26 itu baik direnungkan betul. Lalu pengalaman hidup kita itu apa? Jadi biar bisa saling memberkati teman-teman yang lain minggu depan itu. Apa yang menjadi pengalaman hidup kita? Karena sebetulnya hidup kita itu ya pertaruhannya sebetulnya di situ itu, dipimpin roh atau dipimpin daging seperti itu. Sangat kontras sekali. Kalau kehidupan kita di sekuler, selalu kita bisa melihat yang dicari itu apa gitu. Tapi kalau dipimpin roh, apa yang dicari seperti itu. Yang itu yang dimaksudkan sama Pak Ayung. Dan itu tergantung sama kita masing-masing. Kita mau milih yang mana seperti itu. Memilih yang mana gitu. Nah, biarlah yang Galatia 5, 18 sampai 26 itu menjadi perenungan kita selama minggu ini, dan minta tolong sangat baik sekali kalau ayat ini dibawa pada pertemuan chapter, teman-teman. Dalam pertemuan chapter. Sehingga kita bisa menggali untuk sama-sama belajar. Apa yang terjadi begitu. Di dalam sharing pertemuan chapter, dibaca, direnungkan, kemudian saya percaya setiap orang cara mengatasinya akan lain-lain. Dan saya harapkan minggu depan itu masing-masing kita itu bisa sharing gitu. Waduh, nah tepat menghadapi yang kedagingan itu, lalu kita tahu paling baik
mengalahkan, tapi bagaimana cara mengalahkan? Karena tadi Pak Ayu ngomong diitik-itik terus tadi itu loh, saudara. Seperti itu. Kayak kesaksian Pak Gianto yang minggu lalu itu loh. Kudu nonton TV terus loh. Lah itu daging itu, tapi bisa ngalahkan gitu. Nah, itu hal yang kecil. Tapi pasti ada hal yang besar dalam hidup kita yang bisa berpengaruh besar dalam hidup kita. Nah, itu yang sebetulnya manusia roh itu di situ. Ya, saya kira teman-teman sampai di situ, atau mungkin ini masih jam 6.08, ada 7 menit. Ada yang mau sharing atau tanya? Bapak Ibu, silakan. Pak Alek, ya, Pak Margono, monggo. saya punya pengalaman dulu waktu kuliah teologi itu sering terikat film, Pak. Tolong tuh kalau enggak salah. Jadi itu kuliahnya di lantai 2, TV-nya di lantai 1. Kadang-kadang saya curi-curi waktu untuk ke belakang. Alasannya, tapi padahal nonton film sedih terus munggah lagi ikut kuliah gitu. Jadi terikat untuk nonton-nonton film itu. Ya, tapi sekarang nggak tertarik sama sekali, Pak. Nah, Saya nganter ke anak saya nonton film di bioskop bisa tidur loh, Pak. Jadi sudah enggak sama sekali enggak tertarik nonton film juga enggak tertarik, sinetron enggak tertarik, pokoknya enggak tertarik, enggak ada keinginan sama sekali. Ini contohnya yang saya alami. Dulu itu saya terikat sama sekali, sekarang sama sekali tidak apa ya, tidak ada dalam benak pikiran pengen nonton itu enggak gitu. Ini yang saya alami. Ternyata itu secara pelan-pelan bisa dimatikan kok. Keinginan itu enggak ada. Itu aja Pak Alek, makasih. Terima kasih Pak Margono. Nah, ini hal-hal yang praktis. Mari, ada lagi teman-teman? Halo Pak Alex, cuma nanya aja Nah, Pak. mari, Baik, Pak. Pastor Kentom. Nah, nih. Ya, Pak, itu kalau menurut pengalaman saya itu mungkin kedagingan itu diminimalkan ya Pak, karena memang itu tidak mudah juga untuk mati ya. Karena menurut saya itu kita kalau nggak menjaga rohnya itu Tuhan, itu legion akan masuk dan teman-temannya dalam hidup kita. Nah, itu kalau memang tidak dijaga, karena banyak saya lihat orang yang sudah bertobat, dan maaf juga hamba-hamba Tuhan yang besar pun juga, mereka sudah semakin tinggi, angin itu semakin kencang. Dan angin semakin kencang itu kan tidak mudah. Banyak yang jatuh dalam perzinahan, banyak yang kita lihat dalam keuangan, macam-macam. Mereka punya kasus. Tapi di lain ini, makanya itu apa yang bagus di Full Gospel ini kita melatih. Saya merasa kita dilatih, kadang di dalam wadah ini kalau kita contoh kecil mungkin kita di gereja, kita dalam wadah Full Gospel itu iblis tidak berani mengganggu. Tapi ketika kita keluar dari pintu gereja, kita keluar dari wadah ini, itu sudah mulai dikitik-kitik sama isi iblis. Mulai temperamen. Ada mungkin di jalan naik mobil, motor, di klakson atau di apa, kita sudah mungkin marah-marah. Itu kan kedagingan keluar semuanya. Dan memang itu harus dilatih, Pak. Dilatih terus, tidak gampang. Jadi dilatih sehingga kita itu kuat. Ya, makanya kita bersyukur ada 2 pagi yang tadi Pak Johan bilang, wah kalau saya malas ngapain ikut-ikut, nggak ada tugas ya, nggak ada tugas, lebih baik tidur enak, tidur enak. Tapi nggak ada tugas itu tetap hadir. Karena apa? Mau mendengar ini sharing firman dari Ko Ayung ini luar biasa. Nah, itu menguatkan saya juga, menguatkan semua. Bukan ada tugas atau tidak ada tugas, tapi firman Tuhannya ini luar biasa. Nah, itu latihan roh kita biar kita semakin hari semakin kuat dan serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Pak Alek untuk waktunya. Terima kasih. Tapi Pak Stefan itu menyinggung ke gereja, klakson mobil, lalu saya pengalaman begini teman-teman. Menarik banget. Pulang dari gereja, saya pernah cerita sama Pak Ayung, saya pulang dari gereja, kemudian karena tukang parkirnya pas tidak ada, sehingga crowded gitu loh, crowded. Sehingga pada suatu pertemuan dengan kendaraan yang dari arah berlawanan itu, saya itu ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan, saya mestinya mengikuti kendaraan saya yang di depan masuk dulu, lalu yang di depan saya, yang seberang saya mestinya jangan masuk gitu saudara. Tapi ternyata pada waktu yang depan saya sudah keluar dulu, saya sudah tahu kalau yang depan itu nyerobot saya pasti macet gitu. Sungguhan, ternyata diserobot saudara. Macet total.
belakang saya banyak tantin-tantin sana tantin-tantin gitu. Nah, lalu apa yang untuk saya lakukan gitu? Tapi aneh banget. Ada damai sejahtera dalam hati saya. Lalu saya turun, lalu saya ngatur lalu lintasnya. Yang belakangnya saya tak suruh mundur semua, tak toto lagi, sehingga yang depan itu bisa, yang seberang saya yang nyerobot itu bisa bisa keluar duluan gitu loh. Nah, anehnya yang luar biasa, saudara. Setelah itu pada waktu dia mulai nyalip kan pasti kelihatan saya di bawah ngatur kendaraan. Dia buka jendela, aduh dan minta ampun. Ternyata leadernya full gospel, saudara. Sangat menarik. Dan endingnya itu karena cap gome, siang-siang saya dikirimi lontong cap gome 2 porsi, saudara. Nah, ini sesuatu yang menarik ya teman-teman. Tapi itulah sebetulnya yang dimaksud Pak Ayung itu. Itu yang dimaksud mematikan kedagingan itu, seperti itu. Nah, tetapi artinya pada waktu melakukan itu dengan damai, dengan sukacita, saya tidak merasa dipermalukan, tapi saya dengan sukacita gitu loh. Nah, itulah menutup kesaksian pagi hari ini, biar firman tadi dibawa nanti 1 minggu disiarkan di mana, disiarkan di chapter, nah gitu. Jadi mau saya sampaikan, kita ini sebagai orang Kristen nggak mudah seperti itu. Karena daging ini terus nuntut. Daging ini nuntut, loh, saudara. Nuntut gitu. Tapi kita akan mengalahkan dengan kekuatan Roh Kudus. Kenapa di misi ketiga itu selalu saya tekankan penting? Untuk setiap member ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini yang penting sekali. Ya, itu aja. Biar nanti ini kurang 1 menit ini. Jam 6.